Laporan keuangan kuartal 3 2025 ini, Sola merupakan salah satu perusahaan yang sudah mengupload laporan keuangannya pada 15 Oktober yang lalu. Jadi tergolong masih terdini gitu ya. Dan menariknya adalah Sola mencatatkan pertumbuhan pendapatan dari 72 miliar menjadi 172 miliar. Wow, luar biasa. Dan di sisi laba kotor dia meningkat dari 22 miliar menjadi 47 miliar. Ya. Dan di sisi laba dia dari 16 juta menjadi 21,6 miliar. Nah, jadi sangat tinggi. Jadi kalau laba per sahamnya dari 0,01 menjadi 6,6 untuk 3 kuartal ini, berarti kalau setahun kan itu bisa sekitar 8,8%. Ini menarik sekali. Emangnya si Sola ini siapa sih? Nah, jadi itu buat saya penasaran. Ternyata Sola ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang aspal ya. Pemodalan asing sih, tapi kemudian menjadi berganti menjadi permodalan dalam negeri. Dan pada berdiri tahun 2014 dan IPO pada tahun 2024 ya. Jadi masih tergolong baru gitu. Sehingga kita belum bisa melihat laporan-laporan keuangan sebelumnya, rekam jejaknya. Nah, jadi Sola ini memiliki 3 bisnis utama, itu perdagangan dan modifikasi aspal dengan merek Solabit, dan kemudian konstruksi konstruksi infrastruktur termasuk engineering, procurement, dan construction, itu jalan gitu ya, pengerasan. Dan yang terakhir adalah energi baru terbarukan, yaitu melalui pemasangan solar panel ya, dengan yang dilakukan oleh anak usahanya itu PT Bumi Raya Energi Hijau. Peningkatan pendapatan juga terrefleksi dalam peningkatan penerimaan dari pelanggan, yaitu dari 95,6 miliar menjadi 188,6 miliar. Kalau kita lihat tadi pendapatannya adalah 172 miliar, sedangkan penerimaan dari pelanggan 188 miliar. Berarti kemampuan penagihan atas dari pelanggan itu lebih tinggi pada periode ini gitu. Sehingga arus kas dari operasi berbalik dari negatif menjadi positif, yaitu negatif 46 miliar menjadi positif 46,9 miliar. Dan yang menariknya lagi adalah bahwa Sola juga telah menyerap kas untuk capex penambahan aset tetap sebesar 71,2 miliar, itu setara 4,4 kali dari capex pada 31 Desember 2024 yang lalu. Dan sebagai informasi bahwa aset tersebut berupa mesin dan juga kendaraan. Jadi bisa dibayangkan terjadi peningkatan pendapatan Sola di masa yang akan datang. Meskipun dia baru IPO, tapi dia juga sudah memberikan dividen sebesar 1,9 miliar. Kalau dari struktur modal, ekuitasnya sebesar 169,69 miliar, sedangkan asetnya dia 274 miliar. Dan kalau kita lihat di sini bahwa utangnya itu tergolong sangat kecil, jangka pendek itu sebesar 5,6 miliar. Dan untuk masa yang akan datang bukan menutup kemungkinan pertumbuhan Sola akan berlanjut agresif, oleh karena mereka masih memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang sangat kecil, bahkan bisa dikatakan itu karena hutang jangka pendek jadi hampir tidak ada lah ya, sangat kecil ya dibanding dengan ekuitas saja dia, sehingga dia sangat memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Sebagai investor kita mungkin perlu tahu bagaimana prospek saham ini. Dan kalau dari sisi bisnis aspalnya dia, karena Indonesia merupakan importer aspal juga ya, karena hanya 50% yang bisa disuplai oleh perusahaan nasional, dalam hal ini Wika juga ada, dan Pertamina. Namun sisanya kita masih import, bahkan dari Singapura, dari Timur Tengah yang jauh-jauh banget gitu ya. Jadi artinya pasar
kebutuhan akan aspal ini masih cukup tinggi. Jadi untuk kontraknya dia itu saya coba lihat itu kontraknya itu ada sebesar 903,85 miliar ya. Dan itu sudah berjalan dan sebagian itu sampai tahun 2028. Jadi kalau yang sudah diakui itu mungkin sekitar 200-an gitu. Jadi masih ada sekitar 400 sampai 600 lagi yang belum diakui dan mungkin yaitu artinya akan diakui pada masa-masa yang akan datang. Jadi dengan menghitung kontraknya yang sudah dimiliki, saya bisa memperkirakan ya setidaknya harga wajarnya dia itu sesuai dengan kontraknya itu. Jadi sekitar ada 400 sampai 600 miliar lagi yang belum diakui. Itu berarti seharusnya harga sahamnya dia itu dibagi uh, dengan asumsi net marginnya 13%, maka harga sahamnya dia itu seharusnya Rp273 per lembar saham, atau masih ada upside sekitar 100% dari harga sekarang. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Investasi itu seperti menggali harta terpendam, perlu konsisten dan petunjuk. Follow akun ini supaya kamu bisa menjadi investor yang mandiri dan konsisten cuan.